Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat yang bersangkutan menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016 lalu. Kejaksaan Agung kemudian langsung menahan Tom Lembong di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana kronologi dan modus kasus dugaan korupsi impor gula menurut Kejagung? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, mengatakan impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP untuk mengimpor. Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP, kata Abdul Kohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa 29 Oktober. Pada Desember 2015, menurut pemaparan Abdul Kohar, Kemenko Perekonomian menggelar rapat mengenai kondisi Indonesia yang akan kekurangan gula kristal putih pada 2016. Kohar mengatakan dia selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Menurut Kohar, untuk mengatasi kekurangan gula seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih. Namun, kata Kohar, impor yang dilakukan adalah gula kristal mentah. Setelah itu, gula kristal mentah tersebut diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi. Setelah gula diolah, imbuh Kohar, PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu, yakni Rp13.000. Kohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp400 miliar. Selain Tom Lembong, Kejagung menetapkan status tersangka pada DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015 hingga 2016. Penetapan status tersangka pada Tom Lembong dan DS dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan pada 3 Oktober lalu. Bukan kebetulan, salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong, ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16 dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong, tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Saruf Rikar ya. Kenapa? Saruf Rikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept, ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin mereka memutus perkara pembunuhan kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Saruf Rikar ini dibongkar semua, hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintercept dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka.